Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hari ini kita edisi masih The Story of Campus ya. Masih bersama saya di sini ya, dalam proses ujian kompre, bimbingan dan juga setoran hafalan dari mahasiswa yang PN saya. Nah, bagaimana keseruan 3 kegiatan ini akan kita rampung dalam kegiatan khusus spesial The Story of Campus. Oke, jangan kemana-mana. Jangan lupa selalu tonton, subscribe yang belum, like, and comment. Oke, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Yuk. Ara'aital ladzi in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aital ladzi in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya falla tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairu min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Maun ya Pak. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apa lagi ya? Oke. Mana? Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. An-Nasr ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Al-Kafirun boleh deh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la an a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. An-Nasranya udah. Oh, udah ya. Boleh. Mau yang tiga aja bagus 4 ini? Boleh Pak, Boleh. yang mudah aja dulu. Ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Al-Masr tuh yang apa awalnya? Al-Masr tuh. Yo, yang mana? Al-Fasl. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Udahlah dulu. Udahlah dulu apa lagi? Dulu kemana kita nggak cek Alfil bulan ini Ustaz Al-Qur'an sudah hafal ya. Ila Quraish ya. Al
8 ya. Kata kasur be. Jam berapa dengan At-takasur ya. Pagi. Alhaakumut takasur Dah. hatta zultuma. Tiga. Oke. Pak, makasih ya Pak. Ya. Oke. Al-Qari aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun summa kalla law ta'lamun kalla Kalau ta'lamuna ilmal ilmal yakin latarawunal jahim summa latarawunal ainal yakin summa latus aluna yauma idzin anin naim. Terus mana lagi? Kata kasur nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Boleh. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasi mabsus wa takunul jibalu kal faras ihnil manfus fa amma man sakolat mawazinu fa huwa fi isatin radiyah wa amma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillah. Alfil udah Alfil belum? Belum Pak. Belum. Yang mana lagi? Cukup, masih ada? Al-asri ini wal asri ya. Iya. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu. Halo, assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak Dekan sehat. Sedang di ruangan dosen. Apa tuh? Labor. Oh gitu, Mas bisa. Oke. Oke, kalau kalau untuk membantu Pak Dekan aman tuh. Nah. Amin amin, mudah-mudahan. Oke. Siap. Oke, sama-sama Pak. Yuk. Waalaikumsalam. Mana minum saya? Astagfirullahaladzim. Kenapa tak bilang? Lupa saya terima dengan saya ya. Astagfirullahaladzim. Ada kue ya. Iyalah. Ini saya sudah bawa makanan sendiri jadinya. Makasih ya. Ya, makasih juga. Oke. So, tadi makan ya udah. Sepatu lo ambil makanan. Sayang buat dibukaan masih baru kan. Oke, ada lagi. Al-asri. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Quraisy apa? Li ilafi Quraisy illa fihim rihlata sita is-soif falyabudu rabba hadzal bait allazi amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil
Mana lagi nih macam apa? Faja'alahum di ini aku. Ngaco sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kum. Oke dah. Sekarang sudah iya sebenarnya untuk syarat ya supaya bisa ikut munakasah nanti, maka salah satunya mahasiswa harus menyetorkan ayat surat ini. Oke, juz 30 ini saudara ya. Oke, semua mahasiswa harus hafal ini. Kalau nggak hafal ini nggak bisa dapat surat keterangan bahwa dia sudah lulus untuk syarat sidang munakasah. Tuh cukup banyak saudara ya. Ada kurang lebih berapa surat? Hafalannya? 37. Oke. Udah ada sesi tantangan, tinggal beberapa surat lagi. Boleh langsung offline nanti ya? Boleh. Oke, dah cukup dulu. Iya, Pak. Makasih banyak ya. Iya, Lanjutkan, jangan lupa. Semoga sukses selalu. Amin. Dan hafalannya dibaca setiap mau sholat. Oke. Saya melakukan kegiatan. Next berikutnya kegiatan bimbingan lagi. Nah, jadi kerja dosen itu membimbing, kemudian antri itu dulu. Antri sama mami. Oke. Selamat menikmati ya, buat apa yang bisa. Oke, yuk silakan duduk. Next berikutnya. Salam. Ya, mahasiswa setiap hari ada bimbingan yang apa saudara. Oke, ambil yang positifnya saja ya. Bimbing itu. Jadi kemarin berubah aktivitas pendamping desa dalam mencegah stunting di Kecamatan. Oke, udah sesuai? Udah sesuai Pak yang Bapak. Sudah. Kalau sesuai enggak masalah sih rumusan masalahnya. Oke. Nah, teorinya bagaimana? Teorinya udah. Teori aktivitas, Ya, oke. Pendamping desa sudah. Nah, berarti di situ mana dia kerangka pikirnya? Kerangka pikir berkaitan dengan pendampingan, indikator pendamping desa. Ikan, oke. Ini ada mungkin dengan Nah, ini konsep dari mana nih dapat nih? dari Pendapat siapa? enggak dari kesimpulan kemarin kata Bapak. Iya, kesimpulan itu harus dilandaskan dengan teori. Nah, teori siapa nih pendamping nih? Oh, Teori siapa? yang ini Pak. Teori. Iya, teori siapa? Adapun pendamping, Ini Pak. iya teori siapa? Dia walaupun kita menyimpulkan sendiri, tapi ada landasannya. Landasan dari teori siapa kita ambil sebagai acuan. Nah, siapa punya nu? Iya iyalah. Ini kamu ambil sumber dari mana sumbernya ini? Nah ini ibit mana ini? Ibit dari ibit sumber mana ini? Ibit tahun halaman berapa? Tapi Pak sama dengan ini juga Pak. Kalaupun sama. Ya kamu jelas karena ibit. Nah ini ibit halaman berapa? Ini ibit dari siapa nih? Ibit apa ibit? Yang sama Pak. Ya, konsep apa sumber mana yang sama itu? Dari sini. Bambang juga. Enggak perlu diibit kan di halaman yang sama dia kan? Sama Pak. Kan halaman sama. Ini 11 kan? Dia juga 12 kan? Iya Pak. Ya udah satu aja, ini berarti dia, ini juga dia kan? Iya, Pak. 11 aja, nggak perlu ada 12. Di halaman berikutnya baru ibit. Ibit dari siapa? Ibit Bambang. Bambang apa? Bambang S. Ibit. Halaman berapa ini? Halaman berapa nih kamu lihat itu? Kalau di sini mungkin halaman 51, berarti ini mungkin halaman 50 atau 52 misalnya. Berarti mengibit punya Bambang di halaman ini. Nah, itu cara ibit ya. Kemudian kamu pastikan yang ini tadi. Tapi ini harus setiap ini harus ada teori juga ya Pak? Enggak lah. Kamu mau mengambil kesimpulan akhir tuh fungsi pendamping desa dari teori siapa ke empat yang kamu akan jadikan indikator. Nah, dari peristiwa kamu simpulkan Iya. ya. Adapun peran pendamping, judulnya atusan pendamping bukan peran. Iya. Beda lah. Nah, berarti di sini Enggak Pak. Ini kan peran pendamping Pak. Soalnya ini. iya peran. Sekarang mana kesimpulan kamu aktivitas pendamping itu? Teorinya tuh. Aktivitas yang bagian ini. Iya, jadi kamu menyimpulkan aktivitas pendamping itu yang mana?
apakah mengambil dari konsep pendamping atau konsep aktivitasnya. Kalau dari konsep aktivitas berarti kamu ngambil kesimpulan akhir dari aktivitas apa saja. Nah, ini menurut hitungan nih pendampingan adalah sebagai berikut: membantu masyarakat untuk belajar, menumbuhkan kreativitas, masyarakat mampu memahami. Nah, berarti kamu nanti aktivitasnya aktivitas mendampingi, membantu masyarakat, bagaimana menumbuhkan kreativitas, bagaimana masyarakat itu mampu memahami realitasnya. Berarti 3 ini menjadi acuan kamu. Kalau kamu ngambil kesimpulan dari aktivitas pendamping menurut teorinya Gito Saputra. Berarti harus gitu juga ya? Iyalah. Karena dia harus punya landasan. Walaupun kita yang menyimpulkan gitu. Iya. Berarti... Makanya konsep ini. Kemudian ini masih lemah juga kamu Kamu masih menggunakan satu sumber. Sumber lain mana yang membandingkannya? Sumber lain selain menurut siapa tadi? Bambang tadi. Nah, ini pun dari jurnal. Aduh, kan udah saya bilang kemarin tuh, kalau betul-betul ada tentang pendamping desa, jangan dari jurnal, dari sumber yang jelas. Apa buku? Dan bagaimana cara mengambil bukunya? Lihat, buka di jurnal orang ini, buka daftar pustakanya, cari Bambang itu. Paham? Nah, justru akan banyak dia di sana, tidak hanya pendapat dia. Pendapat-pendapat lain tentang pendamping pun ada. Makanya di sini wajar kamu cuma dapat 2 lembar ini tentang pendamping ini. Kenapa cuma baru satu teori? Paham maksudnya? Ya, akhirnya kamu susah menyimpulkan akhirnya untuk membuat kerangka pikir. Kamu lebih menekankan pada ini, aktivitas pendamping ini harus banyak teorinya. Kalau stunting itu kan hanya untuk sumbernya. Dan itu pun nanti memudahkan kamu membuat kisi-kisi instrumen, maka harus banyak teori, ya. Tambah 2 atau 3 teori deh dari yang berkaitan dengan pendamping. Jangan kamu peran nanti kamu terkecoh di sini. Kamu bukan peran, masalah kamu aktivitas pendamping. Kalau bisa bicara peran pasti di sini sudah kena kamu. Kan saya bilang peran itu hanya sebatas kamu mengungkapkan ada pengertian, tujuan, peran, aktivitas, semuanya hanya bagian daripada satu konsep. Sementara sekarang kamu ingin mengungkapkan banyak konsep itu. Makanya masing-masing ini, pengertian ada berapa pengertian? Minimal tentang aktivitas jangan 1 aja. Ada penumpuknya 2. Baru kamu simpulkan. Kan begitu? Nah, kembali lagi saya bukan tidak suka ya. Hati-hati menggunakan ini karena ini banyak tidak bisa dipercaya. Tapi kalau saya cari Pak di jurnal atau di apa Pak, bagian aktivitasnya nggak ada Pak. Makanya saya bilang tadi, ini kan di pembahasan Indonesiaan. Kalau kamu mau mengartikan dia sebagai sesuatu ini saja, dia hanya kenanya di penjelasan istilah. Tapi kalau kamu langsung ke pendamping, berarti konsep pendamping. Maka saya bilang tadi, nggak usah kamu buat aktivitas lebih banyak lagi, tapi tentang pendampingnya aja diperbanyak. Ada konsep teorinya. Berarti kalau yang ini Pak, teori. Tidak masalah, aktivitas saja untuk menambah, tapi kamu banyakkan di sini. Maka saya tidak gubris sini kan, tidak masalah karena hanya menambahin aja. Berarti di sini pengertian aktivitas, di sini mungkin konsep pendamping desa, pengertian pendamping apa gitu. Pendapat siapa? Baru 2 painnya dengan undang-undang. Undang-undang pun sebetulnya nggak bisa masuk teori karena dia undang-undang itu tuh peraturan. Mana dia pengertian tentang ini dia. Baru pengertian pendamping desa. Kemudian menurut pendapat lain siapa lagi? Baru kamu simpulkan dari pengertian. Kemudian tujuan ini menurut siapa? Menurut ini kan? Menurut teori lain apa? Iya, 2 atau 3 teori yang tapi ingat, jangan ini tadi. Mana tadi ya? Jadi kayak gitu enggak dibikin lagi. Enggak bisa dijadikan itu karena dia sumbernya tidak bisa dipercaya. Ya, jurnal pun tidak bisa jurnal yang diambil. Jurnal itu digunakan hanya untuk membandingkan antara penelitian kita dan penelitian orang lain. Ya, oke. Ya nambahin dia dulu, nambah itu baru kuat teori kamu ini. Jadi nanti saya akan tanya ini konsep dari mana atau teori siapa. Boleh ini asal jelas teorinya. Ya, nah itu aja tambah ya. Udah itu asisten deh.
Terima kasih, Pak. Oke, nah tambahin teorinya berapa buah ya? Tadi lupa di ini, Pak. Oh iya, thank you. Berapa tadi, Pak? 15. 12. 13. Punya Ibu siapa tadi? Oh iya, Bu, apa tadi ya? Lupa saya. Saya punya harus lupa. Yuk. Enggak dong. Ada dong pas. 12 enggak apa 12 sebenarnya. Kita lanjutkan dengan berikutnya. Banyak sekali tapi gimana lagi demi mereka ya kan, apalagi yang mau validasi, tur perbaikan, dan siap-siap kena marah kalau nggak sesuai saudara. Oke, next berikutnya ya. Oke, ini Nurul lanjutkan instrumen. yang mana Nurul Natasha? Instrumen, Pak. Indikator. Nah, indikator itu subnya pasti, kalau indikator 1 subnya ada berapa kira-kira? Mungkin nggak indikator subnya 1? Sub itu apa? Pecahan dari indikator. Nah, oke. Kalau indikator dari keikutsertaan, kira-kira sub indikatornya apa? Dari keikutsertaan itu. Menyumbangkan tenaga tanpa dibayar. Terus apa lagi? Bagaimana cara kamu bisa membuat ini? Tengok dari Nah, baca bukunya. Baca mana dia ini? Apamu? Proposalmu. Ah, buka di situ. Tentang keikutsertaan. Ada nggak konsep teori yang bisa menambah supaya kamu bisa paham ini? Kalau tidak ada berarti kamu kurang. Indikator. Nah, indikator mana? nih, Nah, indikator 1 keikutsertaan. Oke, sekarang lihat teori keikutsertaan kamu. Ada nggak di situ pecahan teorinya? Keikutsertaan itu apa? Dia mesti gitu, pasti di teori kamu lu kurang. Apa itu keikutsertaan? Kamu baca sampai habis. Nah, berarti kurang. Nah, apa tuh keikutsertaan? peran dalam mengulangi suatu masalah yang menjadi tanggung jawab karena menyangkut keberhasilan dan kebutuhan orang banyak. Terus, Di dalam partisipasi, nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi. Artinya partisipasi nah kau bacalah itu mencukupi tidak untuk kamu bisa mecah dia menjadi 2 atau 3. Oh iya, Pak. Kalau enggak, cari lagi teori tentang keikutsertaan. Keikutsertaan sama dengan partisipasi. Sama. Berarti kamu harus menambahkan teori tentang partisipasi dong di situ. Untuk memecah ini menjadi 2 keikutsertaan atau apa lagi? Nah, berarti di sini ikut serta berarti menyumbangkan tenaga. Oke. Apa lagi keikutsertaan itu? Bentuknya apa nih? Memberikan pemikiran. Ya, terus apa lagi? Kalau kan tenaga dengan pikiran beda nggak? Beda. Tenaga dalam bentuk fisik, kalau pikiran dalam bentuk fisikis kan? Oke. Kebutuhannya. Nah, ini nak yang akan kamu lemah kalau kamu tidak cukup ini. Membuat item ini nanti. Item ini kan pertanyaan dalam angket. Makanya kamu harus fokus di sini. Keikutsertaan ini pecah menjadi berapa? Seperti ini. Membudayakan kepada masyarakat memiliki 2 anak cukup. Program kampung keluarga berencana. Oke, programnya apa? Budaya 2 anak cukup. Berarti bagaimana membudayakan 2 anak cukup ini? Penyuluhan. Oke. Mengadakan sosialisasi. Sosialisasi. Oke. Nah, berarti pertanyaan tentang penyuluhan nanti ada berapa buah yang kamu buat di sini? Bukan sekedar kamu nulis gini loh, ini ada maknanya. Nah, berapa buah pertanyaan tentang penyuluhan? Nggak tahu saya, kamu yang tahu. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan apa? Pertanyaan berkaitan dengan skala yang kamu tulis. Skala Likert-nya apa di situ? Kategorinya. Apakah bentuk pernyataan atau pertanyaan? Nah, kamu kan harus berarti penyuluhan mungkin tentang ada 2 atau 3. Ada sekian, oke. Berarti tentang penyuluhan ada 2. Di sini ada 3, ada 4, berarti 2, 5, 6. Berarti ada dari 1 indikator dengan 3 subindikator ada 6 pertanyaan gitu loh. Paham maksudnya? Gini, bukan sekedar membuat gini doang, enggak. Ada makna ini pertanyaannya berapa buah untuk 1 subindikator itu. Nah, sekarang indikator keluarga bahagia ada berapa sub? 1. Kok 1? Coba lihat lagi di situ konsep keluarga bahagia sejahtera itu apa konsepnya? Ini dari bukunya nih. Ya makanya di situ kan ada pecahannya apa? Mungkin di situ
Keluarga bahagia sejahtera programnya. Mungkin Pak Sutri, pasangan usia subur, pasangan apa gitu kan, apalagi. Ada nggak keluarga bahagia sejahtera itu terpenuhnya kebutuhan apa? Nah, berapa pertanyaan itu nanti? Nah, masa depan yang lebih baik ini seperti apa nih, program masa depan lebih baik itu? Minta peluang usaha, wirausaha, sama nggak menemui wirausaha baru dengan peluang ini? Gerai makanan, oke. Kan begitu. Ada berapa pertanyaan dari masing-masing nanti, gitu, paham? Nah, kalau belum cukup dia, kamu cari teori dulu, baru masuk di sini. Ya, bisa diikuti kan? Nah, keterlibatan ini ada berapa? Dia nggak mungkin satu, pasti pecah dia. Kamu cari itu dulu, baru kamu sesuaikan pertanyaannya. Berarti kamu udah bentuk pernyataan, masyarakat yang partisipasi dalam kepentingan masa menghadapkan imbalan. Partisipasi masyarakat di kampung keluarga berencana sangat dibutuhkan. Ya, setiap kegiatan sudah mulai ke arah ini bisa, ya. Berarti Tapi ini pecahin dulu, iya, pecahin dulu kamu sesuaikan di sini nanti ya. Oke? Kalau kurang nanti cari teori ya. Gimana Fitri? Sudah lengkap lampirannya? Hah? Kapan kamu mengerjakannya? Tadi Kak, malam. kemarin dulu ada pesan. Siapa kemarinnya? Lupa saya. Mana lampiranmu? Bener nggak? Isi. Ya kan, Pak? Lampiran 1. Nah, tuh di sini dong lampiran 1 ada nggak? Nggak ada loh, Pak. Apa nggak ada? Lampiran 1. Kok begini bentukmu? Indikatornya 1. Subindikatornya 1 mana ini? Uraian dari ini mana uraian dari ini? Kan kalau indikatornya 1, ini kan 2 indikator berarti kan? Garis. Indikator subindikator 1 ini. Mana dia uraiannya? Di garis, Mana dia berabu uraiannya? 3, Pak. Dah. Indikator kedua apa? Nih, mana uraiannya? Leh. Enggak loh, Pak. Nggak tahu saya, kamu yang tahu. Kamu yang nggak paham dengan tulisan kamu, gimana caranya? Ini, Pak. 2, 3. Makanya dia dibuat tabel begitu supaya tahu ini menjelaskan yang mana, ini menjelaskan yang mana, ini menjelaskan yang mana. Karena ini berkaitan dengan uraian berkaitan dengan pedoman wawancara. Gimana kamu bisa turun ke lapangan? Nah, kok bisa salah ini? Sekarang pedoman wawancaranya mana? Pedoman wawancaranya sesuai tidak? Pedoman wawancara dulu. Nah, pedoman observasi mana? Pedoman observasi. Pedoman itu hasil. Ngantri ya. Ini udah ujian anak, ini lagi bimbingan lagi. Mana? Pedomannya lagi tinggal. Mana dia? Pedoman wawancara. Kemudian reduksi data mana? Kok begini bentuk reduksi datamu? Kenapa bentuk seperti ini? Hah? Nggak melihat reduksi data yang sebetulnya? Reduksi data. Tabelnya nggak nampak mana dong? Tidak ada, Pak. Ya contoh lah punya yang sudah ini. Saya nggak mungkin haruskan. Tidak ada, Pak. Makanya saya bilang lihat punya yang benar. Kalau waktu uji sudah diperlihatkan mana-mana kira-kira reduksi data yang sesungguhnya itu. Ini informannya berapa orang. Ini indikatornya. Ini hasil wawancara dan observasi. Indikator pertama apa? Nah, indikator pertama, ini kedua. Pertama itu indikatornya diambillah hasil dari subindikator di uraian yang kamu tulis. Makanya kalau salah kamu membuat ini, pasti ini salah.
Nggak sinkron dia. Tapi kalau ini benar, maka ini juga benar. Nah ini nih. Mana hasilnya? Contoh, ternyata hasilnya adalah LPPM menjadi apa nih? Fasilitator dengan membantu masyarakat merancang ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Inilah hasil. Bukan bentuk seperti ini. Kalau ini ngapain yang buat? Seluruh lembaga masyarakat melakukan pembangunan desa. Ya iyalah. Nggak hasil penelitian itu namanya. Anak TK ya bisa nulis seperti itu. Ngapain kuliah tinggi? Paham? Nah, indikator pertama apa hasilnya? Inilah reduksi. Indikator kedua apa hasilnya? Nah, dari mana kamu bisa menemukan hasil ini di reduksi ini? Inilah hasil kamu melihat pertanyaan, jawaban dalam pertanyaan dan juga observasi lapangan. Bisa kamu tentukan, oh ternyata di lapangan ini hasilnya begini. Itu yang akan kamu tarik dia menjadi pembahasan. Nggak paham susah nak. Apalagi nggak kita yang membuat payah tambah pusing kita. Ngoceh pembimbing, ngoceh penguji nggak akan masuk. Kenapa? Oh nggak buatnya dari awal masalahnya susah. Nah seperti ini nih. Karena ini kan tambah salah total jadinya. Ya. Jadi kamu perbaiki yang ini, jangan sampai salah lagi. Ini pecahannya ingat. Nanti dari sini saya akan cek ke sini. Nah itu aja lah ngeceknya. Kalau saya cek semua nanti gawat lagi tambah. Makanya saya bilang butuh beberapa hari ini. Enggak baru kemarin terkentut sekarang pula ini. Soalnya kemarin nggak salah ini Pak Sulak. Makanya enggak salah itu kenapa? Enggak saya lihat hasil akhirnya. Ternyata hasil akhir kamu sudah salah. Terpaksa depan lagi. Ternyata wajar salah semua jadinya kan. Nah Fitri, bisa ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Berarti pedoman apa tuh buat juga Pak observasi? Iya, perlu observasi. Apa yang kamu observasi di lapangan nanti pun? Yang kamu observasi mungkin judul kamu apa? LPM Pak. Nah, apanya yang kamu teliti? Pembangunan. Nah, berarti kamu tengok apa? Hasil pembangunannya, cara orang itu berdiskusi, cara orang itu menentukan kegiatan-kegiatannya, ada foto-fotonya, bukan kamu selfie kan gitu. Berarti kegiatannya kantor misalnya suasana apa itu yang kamu lihat. Nanti saya akan cek crosskan dengan ini. Paham? Nah, perbaiki satu ini, reduksi, pedoman observasi ya. Nah, cepat. Terus kamu bimbingan juga sambil jalan dengan penguji lainnya biar sekali jalan. Soalnya kemarin udah datang itu sama ini. Apa katanya? Selesai Jangan berjalan sama-sama ya. Ya Pak. Nah, baik-baik tengok baik-baik lagi ya. Daripada kan semprot ayam ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi kegiatan kita sudah sampai di sini saudara, dan mahasiswa akan selalu memberikan ya inspirasi, oke? Selamat bimbingan dan mudah-mudahan cepat selesai semuanya ya. Amin. Oke, hari ini khusus pembimbingan saudara. Terima kasih dengan ABKD Channel.